Sustainable Development Goals. Ya, jadi kita mengkolaborasi ini bukan hanya begitu saja, tetapi ada makna di dalam. Nah, makna ini yang perlu kita lihat sama-sama. Ya, bagaimana kita mengerjakan sesuatu, tapi kalau tidak ada makna, ya kita mengerjakan dengan ya begitu saja ya, tanpa ada sesuatu yang kita dapat begitu. Nah, kita harus tahu makna apa yang kita ingin dapat ketika kita belajar atau kita mengenal 3 materi ini dalam satu outputnya itu. Nah, SDG ini kita ambil di tujuan yang ke-12. Tujuan ke-12, target yang pertama. Ya, Bapak mungkin akan bacakan saja ya karena tidak sempat dituliskan di PPT-nya. Bapak akan bacakan mengenai tujuan 12 ini apa sih? Ya. Jadi tujuan SDG yang ke-12 ini tujuannya itu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Nah, mungkin kalau kalian sudah ada buku di samping kalian, ada pulpen, silakan dicatat. Ya, jadi SDG-nya adalah memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Nah, ada targetnya. Target apa yang kita ambil itu target 1. Ya, target 1 itu mengatakan mengimplementasikan kerangka kerja 10 tahun dari program konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di mana seluruh negara melakukan aksi dengan dipelopori negara-negara maju dengan melihat pembangunan dan kemampuan dari negara-negara berkembang. Begitu. Ya. Jadi intinya adalah dalam kita mengerjakan ini, kita akan melihat ya. Jadi ada hal yang harus kita lihat, yakni program ya, kerangka kerja 10 tahunan dari program konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Nah, di sini juga disangkut pautkan dengan negara-negara maju ya, dan juga pembangunan ya yang akan dilaksanakan di negara-negara berkembang. Begitu. Jadi memang fokus kita ini adalah melihat negara maju dan negara berkembang. Ya, apa saja yang ada di dalam situ, apa saja yang harus kita analisis di dalam situ dari negara maju dan negara berkembang. Nah, ini nanti kita akan lihat ini penjelasannya akan lebih spesifik pada saat penjelasan rubrik. Begitu. Ya, karena di situ akan dijelaskan tujuan yang lebih spesifik lagi apa yang harus kalian lakukan. Begitu. Nah, anak-anak semuanya, kiranya dari sini kalian bisa memahami ya, bisa paham apa yang Bapak katakan ya, dan ini adalah satu proyek yang sangat bagus. Ya, tidak hanya kita berteori, tetapi kita justru terjun langsung di lapangan, melihat langsung di lapangan pertumbuhan ekonominya, kita melihat langsung di lapangan bagaimana cara mengelolanya, kita langsung melihat di lapangan bagaimana negara maju dan negara berkembang ya bekerja sama. Nah, kita langsung terjun di dalam. Kita adalah pelaku, bukan lagi kita melihat berdasarkan teori-teori. Kan selama ini kita terlalu banyak dengan teori-teori tanpa kita terjun langsung. Nah, SDG ini membantu kita untuk melihat fokus kita, ya, melihat apa yang menjadi tujuan kita mengerjakan pekerjaan ini, begitu. Oke, anak-anakku, ya. Di awal ini Bapak tekankan lagi jangan merasa bahwa ini sulit. Ini sudah sangat gampang sekali, ya. Dan kami guru-guru pun sudah memikirkan ini jauh-jauh hari bahwa ini kami sangat-sangat berusaha untuk mensederhanakan ya agar kalian tidak terlalu sulit ya dan tidak terlalu menguras tenaga juga di dalam memikirkan 3 mata pelajaran ini. Ya, kami menggabungkan, mengkolaborasikan sehingga kalian bisa simple tetapi juga efektif dan juga ada makna yang kalian dapatkan. Begitu. Oke. Sampai di sini anak-anak, ya, Bapak serahkan kembali kepada Ibu Ravena. Silakan Ibu Ravena.
anak-anak. Sekarang kita masuk ke teknis ya. Terima kasih ya Bapak Kristo ya, sebelumnya luar biasa sekali penjelasannya ya. Kalau saya menjadi kalian, aduh Ibu tertarik begitu ya, tertarik, antusias begitu ya. Nah sekarang kita akan masuk di dalam yang lebih ke teknis ya. Jadi di sini kami juga sudah membuat alokasi waktunya ya, deadline-nya tanggal berapa saja begitu ya. Nah, coba Nak perhatikan bagian yang pertama ini mulai dari sekarang ya, hari ini itu 3 sampai 4 November kalian belajar mempelajari materinya ya, mempelajari materinya. Nah, materinya di mana Bu? Materinya ada di PPT yang Ibu sudah kirimkan di grup kelas begitu ya. Jadi 2 hari silakan kalian pelajari materinya, kira-kira dapat pencerahan seperti apa begitu ya. Nah, kemudian bagian yang kedua itu kalian akan membuat esai begitu ya. Jadi dari bahan materi itu kalian membuat esai. Nah, di sini ada 3 ya, ada 3 part begitu, pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk pendahuluan itu tanggal 5 sampai 9, tanggal isi itu tanggal 10 sampai 12, dan tanggal 13 sampai 17 itu penutup. Nah, sembari kalian mengerjakan esai, nah kita nggak cuma menyuruh kalian, oh buat esai terus ditinggalkan begitu saja, tapi kami juga membantu kalian di dalam proses pengerjaan ini. Jadi nanti ada waktu bimbingan, ya. Jadi waktu bimbingan itu sembari kalian mengerjakan ini, silakan kalian boleh bimbingan kepada GBS-nya, ke Bapak Kristo, ke Ibu, dan Pak Jackson. Minimal itu 1 kali bimbingan. Nanti kita akan lihat ya, itu masuk di dalam penilaian juga begitu. Nah, ketika kalian menulis esai sambil bimbingan begitu ya kepada guru GPS, nanti ada kalian kan akan diberikan revisiannya ya. Nah, kalian kerjakan revisian itu, kemudian pada tanggal 18 sampai 20 November kalian akan menyerahkan ke guru PIC untuk direvisi terakhir kalinya begitu ya. Nah, maksudnya guru PIC ini apa? Jadi nanti setiap murid akan mendapat guru PIC. Guru PIC ini adalah di mana nanti Ibu Eva akan mengirimkan daftarnya. Jadi setiap anak mungkin akan berbeda-beda begitu ya. Nanti kamu silakan kirimkan ke guru PIC untuk revisi terakhir begitu ya. Nah, kemudian setelah direvisi terakhir kalian kerjakan revisiannya. Kemudian nanti tanggal 23 sampai 26 itu finishing ya. Kalian selesaikan revisiannya. Kemudian tanggal 27 November kalian mengumpulkan esainya begitu ya, mengumpulkan. Jadi waktunya cukup panjang ya Nak, dari tanggal 3 sampai tanggal 27 November. Tapi sembari itu kami nggak langsung serta-merta, udah ini tugasnya, silakan ini rubriknya, tapi enggak. Jadi silakan kamu manfaatkan setiap proses bimbingan yang diberikan itu sebagai kesempatan yang sangat baik ya untuk kamu memperbaiki. Jangan malu untuk bertanya. Begitu. Oke. Kita lanjutkan dulu ya, nanti jika ada pertanyaan di belakang. Nah, ini dia. Untuk penilaian. Nah, jadi produknya kalian akan membuat esai ya. Di dalam esai itu sudah ada 3 mata pelajaran, begitu. Kemudian esainya ini penilaiannya 50%, kemudian untuk prosesnya ini 30%, dan untuk presentasinya 20%. Nah, proses ini apa? Proses ini adalah ketika kamu mengerjakan revisiannya, bimbingannya seperti apa. Kami apresiasi ya untuk setiap usaha kalian, begitu. Oke. Kemudian loh Bu, kok ada presentasi? Iya, jadi nanti kalian akan mempresentasikan hasil pemikiran kalian yang sudah kalian tuangkan ke dalam esai begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian banyak sekali tugasnya, enggak. Nah, jadi ini satu kesatuan ya.
kan ini kamu menyampaikan apa yang sudah di dalam pemikiranmu. Jadi kalau itu memang hasil karyamu sendiri, hasil pemikiranmu, kamu enak begitu ya, mudah, bukan sesuatu yang berat untuk menyampaikannya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, kita masuk di dalam rubrik penilaian. Nah, ini kita bicara secara umum ya. Untuk rubrik penilaian, ini ada penjabarannya tentang originalitas karya. Jadi kami sangat mengharapkan kalian tidak ada yang cheating ya, atau plagiat begitu. Kemudian ejaan dalam penulisan esai sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian menggunakan minimal 3 referensi yang terpercaya. Kemudian yang terakhir menggunakan standar APA dalam penulisan referensi dan sitasi. Nah, kita boleh mencari banyak referensi begitu ya, tetapi ketika kamu menuangkan itu, ini penting nih, mencantumkan referensinya ya, standar sesuai APA. Begitu. Jadi agar karya kamu itu tidak dianggap plagiat. Begitu. Oke, next ya. Nah, kita sekarang masuk di dalam rubrik spesifiknya ya. Tadi kan secara umum nih, secara umum esainya. Nah, sekarang kita masuk di dalam per mata pelajarannya. Oke, Bapak Kristo, boleh? Rubrik detail. Oke. Nah, kalau Bapak ini, ya mungkin Bapak rasa ini mudah ya kalian memahami mengenai setiap poin-poinnya. Ya, silakan fokus. Ya, Bapak akan coba jelaskan tujuannya ya, rubriknya ya. Oke, dari yang pertama nomor 1. Menganalisis dan menjelaskan hasil atau dampak dari politik luar negeri Indonesia masa lalu yang mempengaruhi kehidupan Indonesia saat ini. Oke, sekarang Bapak coba jelaskan sedikit ya. Nanti kita pas belajar sambil Bapak akan jelaskan ya. Nah, kalau nanti di materinya itu ada yang namanya politik luar negeri. Jadi dulu Indonesia itu menjalin kerjasama dengan negara-negara luar, contohnya Afrika dan Asia ya. Ada ASEAN ya, waktu itu ada Asia Afrika. Nah, kalian lihat dan kalian analisis dampak yang ada waktu itu dan kemudian pengaruhnya apa sampai saat ini. Ya, jadi ada beberapa kebijakan, ada beberapa yang mereka buat di zaman lalu yang kemudian sampai sekarang masih ada ternyata dampaknya. Ada yang sekarang kita rasakan dampaknya. Padahal sudah berapa puluh tahun lalu mereka buat itu. Ya, mereka bekerja sama sudah berapa puluh tahun lalu, tapi ternyata ada dampaknya sampai sekarang. Nah, itu kalian analisis dan kemudian kalian jelaskan dampaknya itu. Nah, kemudian yang kedua, membandingkan hubungan politik luar negeri masa lalu dan politik luar negeri Indonesia sekarang. Nah, dulu itu ya pada saat awal-awal mereka bekerja sama dengan negara-negara di Asia, negara-negara di Afrika dan Eropa, mereka punya hubungan ya, begitu, punya kebijakan sendiri, punya sistemnya begitu. Nah, sekarang juga apakah masih ada politik luar negeri? Masih ada, bahkan pemerintah Jokowi itu lagi gencar-gencarnya dia bekerja sama, bahkan bekerja sama dengan yang menurut netizen itu tidak usah, contohnya kayak Amerika ya, kan itu Amerika dan Cina itu kan orang Indonesia paling, kalau dilihat orang Indonesia paling anti ya, apalagi dari negara Cina. Tapi justru pemerintah Jokowi menjalin kerjasama dengan Prancis yang baru-baru ini ada kasus, tapi justru ada kerjasama. Nah, sekarang nanti kalian akan bandingkan kerjasama yang saat ini terjadi, yang sekarang ini mereka lagi sementara lakukan, dan kerjasama yang tempo-tempo dulu ya di masa lalu. Apa yang menjadi perbedaannya? Atau mungkin apa yang menjadi persamaannya? Begitu. Ya. Yang ketiga, menganalisis temuan yang digunakan oleh negara maju yang dapat diimitasi dan diterapkan dalam pembangunan di Indonesia. Oke, ini menarik sekali ini. Ini Bapak yang menurut Bapak excited ya, walaupun semua 1 sampai 5 excited, tapi di nomor 3 ini Bapak sangat excited ya. Mengapa? Karena di sini kita ya, kalian diajak untuk melihat temuan yang ada di negara maju. Yang kemudian dari temuan itu yang kalian lihat, oh kayaknya ini bisa deh saya terapkan di Indonesia. Oh ini kayaknya bisa deh saya terapkan khususnya di Pulau Nias. Kayaknya mungkin bisa, ini bisa.
dari sistemnya kalian lihat apa kira-kira itu temuan itu, lalu kalian coba analisis temuan itu, lalu kalian coba terapkan di dalam negara kita di Indonesia. Ya, banyak temuan negara di negara maju, dari sistem pendidikan lah, dalam sistem teknologi informasi, dalam sistem industri, dalam sistem pembangunan kota, banyak sekali. Ya, kalian bisa lihat itu di negara-negara maju ya, yang sudah bisa mereka kelola negara mereka dengan baik. Kalian pasti akan menemukan yang bisa diterapkan di Indonesia. Ya, berarti imitasi menurut Bapak it's okay, asal kita tahu ya, kita memberikan sumbernya dari mana kita ambil ya, begitu. Karena kalau menurut Bapak, kita sekarang kalau dibilang inovasi, boleh kita melakukan inovasi, tetapi paling banyak sekarang kita melakukan namanya imitasi. Karena orang-orang luar, mereka sudah terlebih dahulu mendapat inovasi itu. Mereka sudah terlebih dahulu mengevaluasi, mereka sudah terlebih dahulu melakukan, ya. Jadi kita tinggal mengimitasi apa yang negara luar buat. Ya, contohnya dari Jepang, apa yang kita bisa ambil? Dari Amerika, apa yang bisa kita ambil? Ya, dari Kanada, dari Swiss, apa yang kita bisa ambil? Ya, gitu. Jadi inovasi boleh, tetapi sekarang kita fokus melihat juga apa yang bisa kita ambil dari negara luar. Nah, ini kan dampak dari kerjasama. Kalau bukan karena kerjasama, ya tidak mungkin kita bisa melihat negara luar punya kelebihan apa, begitu. Yang keempat, menjelaskan temuan analisis tersebut dan bagaimana cara menerapkannya di Indonesia. Nah, ini sambungannya dari yang ketiga, ya. Jadi sama persis. Ya, ketika kalian dapat temuan itu, kalian analisis, lalu kalian bagaimana cara kalian menerapkan di Indonesia. Itu mirip dengan yang ketiga. Yang kelima, ya, menganalisis peran Indonesia dalam kerjasama dunia. Nah, ini lebih kepada Indonesianya. Jadi tadi kan kita pergi ke luar negeri, lihat apa yang bagus, apa yang bisa diimitasi, ambil, lalu terapkan di Indonesia. Nah, kalau yang kelima ini beda. Yang kelima ini, kalian lihat di Indonesia ini, apa yang menurut kalian ini menjadi daya tarik kalau saya pamerkan ke luar negeri, maka orang luar negeri akan merasa tertarik dan mungkin mereka akan mengimitasi. Bisa jadi mereka mengimitasi di Indonesia ini, mereka bisa terapkan ke luar negeri, atau mereka bisa datang, ya, mereka bisa melihat, mereka bisa ada di Indonesia, ya, lalu kita apa yang kita dapatkan? Kita bisa mendapatkan devisa. Nah, dari daya tarik tersebut kita mendapatkan devisa atau keuntungan dari luar negeri, begitu. Ya, jadi bukan hanya kita yang merasa bangga bisa mengimitasi luar negeri, merasa bangga bisa melihat keunikan atau kelebihan dari negara luar, tetapi kita pun harus dan wajib merasa bangga memamerkan apa yang menjadi keunikan di Indonesia kepada dunia. Begitu ya. Jadi sejarah Indonesia ya, 1 sampai poin kelima, Bapak rasa kalian ya ini pasti di luar kepala kalian ya, kalian sudah kuasa ini ya, gitu. Oke, dari sejarah Indonesia sampai di sini. Nanti kalau ada yang bertanya, ya nanti akan diberikan kesempatan sebentar. Oke. Terima kasih Pak Kristo. Oke ya, kita next ke Pak Jackson, ekonomi. Silakan Pak Jackson in. Oke, selamat siang anak-anak semua dan Bapak Ibu. Siang, Pak. Baik, untuk materi ekonomi ya, ini sudah dibuat di slide-nya ya. Tapi kurang lebih memang untuk ekonomi ini materi yang sebenarnya kalian sudah pelajari ya. Ini adalah materi yang kalian sudah pelajari mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ya. Nah, yang menjadi ekspektasi bagi Bapak di pelajaran ekonomi untuk proyek kalian di dalam 1 bulan ini ya, seperti tadi kalau Pak Kristo sampaikan ya, udah disampaikan tadi ada tentang ini ya, politik luar negeri, kemudian kerjasama Indonesia dengan luar negeri seperti itu ya. Nah, di materi Bapak ini pun Bapak coba singgung, coba minta juga dari kalian ya, yang mungkin ya sebenarnya enggak, artinya gini,
kalaupun nanti pada akhirnya sama antara saya yang di pelajaran Bapak dengan pelajaran yang lain, kalian tidak usah buat dua seperti itu, cukup satu saja. Nah, tadi kan Pak Kristus sudah sempat singgung nih tentang kerjasama ya. Nah, di sini juga Bapak juga yang ingin Bapak mau dari kalian di dalam esainya itu adalah itu yang pertama mencari data ya, mendeskripsikan data tentang dampak. Kalau di sini kan dampak positif ya, tapi sebenarnya kalau kalian baca di rubrik itu yang Bapak mau adalah dampak positif dan negatif. Ya, tadi ada kurangnya sedikit. Jadi mendeskripsikan dampak positif dan negatif kerjasama internasional bagi Indonesia, tetapi di sini Bapak lebih fokuskannya adalah dampak positif kerjasama internasional bagi Indonesia yang ada kaitannya dengan ekonomi. Jadi tidak semua dampak positif dan negatif yang Bapak mau, tapi dampak positif dan negatif yang ada kaitannya dengan ekonomi. Kalian nanti bisa baca jelasnya di rubrik ya, di rubrik sudah diperjelas seperti itu ya. Jadi yang ada kaitannya dengan ekonomi, karena kita berbicara tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ya. Kemudian yang poin kedua yang Bapak harapkan kalian masukkan di dalam esai kalian itu adalah menganalisis dampak kerjasama internasional ya, menganalisis dampak. Kalau tadi mendeskripsikan ini ya semua, tapi di sini menganalisis dampak kerjasama internasional bagi Indonesia, dampak kerjasama internasional bagi Indonesia yang juga berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Artinya ini lebih mengkerucut. Kalau tadi secara umum dampak positif dan negatif kerjasama internasional bagi Indonesia dalam bidang ekonomi, tetapi ini lebih dikerucutkan lagi, ya. Tapi misalnya ada beberapa dampak, kemudian kalian ambillah satu bagian atau dua bagian dampak ini, dampak positifnya, kemudian kalian analisis dan kaitkan dampak ini terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Betul ya. Baru kemudian menyajikan suatu rancangan ya, rancangan yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Kristo ya, misalnya apa yang bisa kalian imitasi dari luar negeri ya, apa yang bisa kalian imitasi dari luar negeri atau kalian ambil dari luar negeri untuk diterapkan di Indonesia, atau apa yang bisa kalian perkenalkan dari Indonesia untuk dibawa ke luar negeri. Nah, itu kalian coba buat rancangannya ya, rancangannya, dan kalian kaitkan ya rancangan yang kalian buat ini. Misalnya gini, kalian mau buat nih, misalnya kalian mau bangun di Amerika itu jembatannya sangat canggih nih, jembatan penyeberangannya sangat bagus nih, artinya punya kekuatan jembatannya sangat kuat dibandingkan jembatan-jembatan yang lain seperti itu. Kalian sudah coba analisis ini kenapa bisa seperti ini. Nah, bagaimana kalau jembatan ini dibangun, metode pembangunan jembatan ini dibuat di Indonesia, ya kan? Nah, apa dampaknya bagi pendapatan masyarakat apabila jembatan ini dibangun di Indonesia? Apakah bisa berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat? Itu kalau misalnya imitasi dari luar negeri, ya. Tapi kalau misalnya gini nih, di Nias, ya di Nias, ini kan kalau kalian ingat ya, 1-2 tahun belakangan ini ya, sebelum masa pandemi, itu lagi digembar-gemborkan itu tentang pariwisata, ya kan? Nah, jadi kalian coba cari tahu nih, apa sih yang menarik dari Nias sehingga kemenarikan Nias ini bisa menarik wisatawan dari luar negeri untuk datang ke Indonesia. Ya, apa yang menarik? Setelah kalian dapatkan apa hal yang memiliki nilai jual dari Nias. Nah, kalau misalnya ini sudah diterapkan di Nias atau di Indonesia seperti itu, kalau ini sudah diterapkan, nah apakah ini bisa mempengaruhi kesejahteraan atau pendapatan masyarakat di Nias? Nah, itu yang mau Bapak ini dari sini. Jadi kalian coba merancang dan menyajikannya seperti itu di dalam esai kalian, ya. Baru kemudian menjelaskan kaitannya. Nah, ini sebenarnya udah berkaitan dengan poin 3 ya. Setelah kalian coba rancang satu produk atau buat rancang atau menghasilkan satu produk seperti itu. Nah, menurut kalian ini kalau kita perkenalkan wisata di Nias, ini bisa menarik banyak wisata banyak menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia atau ke Nias secara khusus. Nah, kalau misalnya wisatawan banyak masuk ke wilayah Nias, berarti kan bisa mendorong masyarakat untuk apa? Ya, mengambil
membuat satu usaha yang bisa dibawa pulang oleh para wisatawan sebagai kenang-kenangan dari Nias seperti itu. Nah, berarti kan akan berpengaruh ke pendapatan masyarakat nih. Nah, kira-kira kalau misalnya pendapatan masyarakat meningkat, apakah akan berpengaruh dengan pertumbuhan dan pembangunan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Nah, itu yang poin 4-nya. Apa kaitannya apabila wisatawan di Nias bisa dikembangkan, banyak pengunjung, kemudian pada akhirnya pendapatan masyarakat meningkat, apa kaitannya dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia? Nah, itu yang poin 4. Jadi sebenarnya ini 1, 2, 3 saling berkaitan ya nak ya. Kita awali dari dampak positif dan negatif kerjasama internasionalnya, kemudian kita analisis salah satu dampak kerjasamanya, baru kemudian dari dampak ini kita coba rancang sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat, dan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat ini bisa membantu pemerintah di dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, jadi itu yang Bapak ini. Tapi seperti tadi sudah disampaikan, ya harapannya jangan tidak harus terpisah-pisah ya. Misalnya yang diminta Pak Kristo nih dibuat di satu halaman, terus yang Bapak minta dibuat di satu halaman, yang diminta PKU dibuat di satu halaman. Tidak harus seperti itu. Kalian bisa gabungkan menjadi satu bagian. Tetapi semua yang menjadi ekspektasi setiap guru di mata pelajaran ini, itu kalian masukkan di dalam esai kalian. Nah, mungkin itu yang Bapak sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, Bapak coba kasih kesempatan saat ini juga. Takutnya nanti kalau di belakang kelupaan lagi. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Ada kira-kira? Coba hitung mundur 3 ya, kalau nanti tidak ada yang angkat tangan atau yang mau bertanya, berarti kita akan lanjut ke sesi berikutnya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih anak-anak ya. Tapi nanti kalau misalnya ada hal yang kamu belum pahami dari setiap materi, silakan kamu boleh bertanya setelah sesi webinar kita ini. Ya, kamu bisa langsung tanyakan ke gurunya masing-masing. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih anak-anak. Saya serahkan kembali kepada Ibu Vena. Oke, terima kasih Pak Jackson. Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Oke, tetap fokus ya. Oke ya, tadi sempat nggak mau dilanjutkan slide-nya begitu ya. Nah, dari penjelasan mengenai sejarah Indonesia dengan ekonomi, kalian sudah mempunyai gambaran ya, mempunyai gambaran penggabungannya seperti apa begitu ya. Semakin mendapatkan benang merahnya begitu ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam kewirausahaannya nih seperti apa. Nah, memang di kelas 12 ini tidak ada alokasi waktu yang paten ya, atau secara kalau di dalam jadwal nggak ada, tapi tetap KWU ini tetap ada penilaiannya untuk US kalian begitu. Nah, ini menarik sekali ya. Nah, di sini Ibu memberikan kesempatan kalian itu untuk menjadi seorang yang seolah-olah kalian ya sebagai orang yang punya usaha, entah seberapa kalian punya modal, modalnya mau seperti apa, kemudian mau buat apa begitu ya. Kalian bebas ya, bebas berimajinasi. Nah, tapi bagaimana usahanya, nggak sekedar kalian, oh ya udahlah buat usaha begitu. Enggak, tapi kalian ini membuat usaha berdasarkan analisis yang sudah kalian jabarkan mengenai kerjasama untuk di Indonesia kepada dunia begitu ya, sesuai dengan konteks masalah yang kalian sudah bahas di pelajaran Bapak Jackson maupun Bapak Kristo. Jadi dari kerjasama itu kira-kira apa ya yang bisa dijadikan peluang usaha, begitu ya. Kalian pikirkan itu berdasarkan konteks wilayahnya, masyarakatnya seperti apa. Itu untuk poin yang pertama ya. Poin yang kedua, nah, kalian membuat nih perencanaan, ya. Perencanaannya seperti apa? Kalian coba tuliskan nama usahanya apa,
alat dan bahannya kira-kira apa, kira-kira modal awalnya berapa, terus target konsumennya siapa begitu ya. Sia-sia ya kalau kita buat usaha tapi kita nggak punya target konsumen begitu ya. Buat apa kamu bikin usaha begitu ya. Terus kalian juga kira-kira prediksi pemasukannya berapa, keuntungannya berapa, kayak gitu ya. Jadi kalian membuat secara detail usahanya seperti apa. Kita mengandai-andai, kita berimajinasi, kita bermimpi ya. Jadi terserah kamu. Modelnya mungkin kok gede banget, kayak impossible banget. Ya it's okay kan, kita berandai-andai ya. Kita misalkan bahkan kamu bisa memposisikan diri kamu sebagai pemerintahan ya. Pemerintahan yang membuat sebuah usaha untuk masyarakat Indonesia yang lebih yang untuk tujuannya meningkatkan pembangunan Indonesia begitu ya, meningkatkan pembangunan Indonesia sehingga meningkatkan ekonomi Indonesia begitu ya. Nah kemudian kita masuk di bagian yang ketiga. Di bagian ketiga ini kalian membuat media promosi ya. Kalian bisa membuat video bisa, atau membuat produknya juga bisa, atau kalian membuat posternya begitu juga bisa begitu ya. Karena kan usaha kalau misalkan nggak ada promosinya ya siapa yang mau jadi konsumen begitu ya. Bagaimana daya tariknya begitu. Nah kemudian poin yang keempat, nah ini sangat penting ya. Karena ketika kita mengandai-andai kita sedang membuat suatu usaha begitu ya, kita perlu memikirkan kira-kira ketika kamu membuat usaha itu adakah kendala yang akan dihadapi. Nah kira-kira kamu jelaskan aja kendalanya seperti apa dan coba pikirkan bagaimana cara menyelesaikan kendala tersebut. Kamu bisa kasih alternatif solusi ya untuk mengatasi kendala tersebut begitu. Nah jadi di sini memang nanti KBU ini di dalam satu kesatuan ya, di dalam satu kesatuan sejarah Indonesia dan esai. Jadi nanti penjelasannya itu nanti masuk di dalam esainya. Sekali lagi ini tidak terpisah. Tetapi kalau misalkan media promosi lah, contohnya media promosi itu nanti kamu itu sebagai lampirannya ya. Itu nanti sebagai lampirannya, entah kamu buat video atau poster begitu. Nah, kemudian untuk contoh ya Ibu kasih. Jadi kewirausahaan ini nggak melulu tentang produk ya, produk tentang kerajinan. Tadi ada sempat berkaitan sama pariwisata, kemudian kalian membuat sebuah karya seni begitu ya, yang biasanya kalian juga sudah familiar kerjakan, tetapi bisa saja kewirausahaan ini hanya nanti dalam bentuk program ya, program usaha begitu ya. Jadi nanti kamu tapi jelaskan secara detail seperti apa. Bisa mengenai budidaya, bisa, atau mengenai pembangunan. Kalau misalkan kerjasama Indonesia, kereta listrik itu ya, dia kan kerjasama juga begitu ya. Nah di situ kan pembangunan di dalam bidang transportasi, tapi di situ kan juga meningkatkan perekonomian Indonesia ya. Nah itu juga bisa kamu jelaskan begitu. Jadi KBU di sini bukan hanya harus ada prakaryanya, harus ada ininya ya, bentuk yang ini, enggak, bisa dalam bentuk program kerja. Misalkan di desa itu kamu bangun misalkan perikanan, perkebunan, terus pengolahan ini seperti apa, ada pabrik begitu ya, juga bisa. Itu Nah, sampai di sini penjelasan dari Ibu semakin jelas atau semakin hampa? Paham atau hampa ini kalian? Halo Nak, suara Ibu kedengaran nggak? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu, tidak. Tidak, aman Mbak, yang lainnya? Aman, Bu. Oke. Ibu senang ya kalau misalkan kalian sudah paham begitu ya. Tapi juga Ibu khawatir di sisi lain kalau misalkan tidak ada yang bertanya begitu ya. Karena jangan-jangan
nggak ngerti. Tapi silakan nanti kalau misalkan kalian bingung atau mungkin suara Ibu di sini putus-putus ya, karena cuaca sinyal juga kurang baik begitu ya. Kami sudah rekamkan begitu. Nanti silakan boleh didengarkan ulang kembali begitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya ya Ibu jelaskan. Oke, next. Nah, di sini kita masuk di dalam rubrik penilaian ya. Tadi kan Ibu Pak Kristo dengan Pak Jackson menjelaskan mengenai esainya ya, mengenai esainya. Nah, sekarang Ibu menjelaskan mengenai prosesnya untuk penilaiannya seperti apa. Oke, yang pertama, menghubungi guru pembimbing minimal sekali untuk setiap mata pelajaran. Jadi di sini kamu minimal jumlah bimbingannya ada berapa kalau gitu? Ya coba Theo jawab, nah ada berapa ya? Kalau misalkan minimal sekali untuk setiap pelajaran, berarti berapa kali bimbingan minimal? Halo Theo? Oke, kalau bukan Theo, mungkin yang lainnya. Siapa yang bisa bantu jawab? Theo balas di chat tuh. Di chat. Oh. Dia kayaknya trouble suaranya. Oke, good. Terima kasih Theo. Ya, jadi kalian ada 3 ya, minimal itu 3. Nah, minimal 3, tapi nanti kamu akan mengirimkan bimbingan lagi yang terakhir, yang tadi Ibu katakan ada PIC, guru PIC ya. Kamu nanti akan mengirimkan lagi ke guru PIC, begitu. Oke, selanjutnya yang kedua, mengisi jurnal bimbingan secara rutin dan lengkap. Nah, jadi nanti akan dikirimkan juga ya untuk jurnal bimbingannya, begitu. Nanti kalian silakan diisi dengan rajin, begitu ya. Karena itu nanti masuk di dalam penilaian dan ini sebenarnya menolong kamu untuk memudahkan kamu mengingat apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian yang ketiga, jangan cuma rajin menghubungi guru bimbingan, tapi juga harus dikerjakan revisiannya. Begitu ya, Nak? Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan mengenai rubrik penilaian proses? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini untuk presentasi. Jadi presentasi tadi ada 30% ya. Yang pertama, menggunakan media presentasi yang tepat. Nah, jadi kamu bisa menggunakan PPT, poster, senyamannya kamu begitu ya. Kamu nanti akan ada mini sidang lah ya kalau kalian kuliah begitu, nanti akan disidang begitu ya untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian tulis. Nah, di sini juga demikian. Nanti kamu akan presentasi tapi mungkin tidak ke 3 guru begitu ya. Mungkin 2 guru saja. Kemudian yang kedua, menyampaikan konten presentasi dengan alur yang jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, menunjukkan sikap dan gestur yang tepat. Yang keempat, presentasi 7-10 menit plus tanya jawab 5 menit. Nah, jadi kamu nanti ada sesi tanya jawab ya yang diberikan oleh guru pengujinya begitu. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, ini Bu rasa kalian ketika presentasi sudah sangat terbiasa ya. Ini katam lah kalian ya, tapi di sini kalian waktu presentasi, nah ini ya, presentasinya nanti akan dilaksanakan antara bulan Mei atau April ya, nanti kita lihat waktunya. Begitu ya. Harapannya ya, kita ekspektasi kami presentasinya secara langsung ya. Jadi nanti kamu akan datang ke sekolah secara bergantian begitu ya. Atau mungkin kalau misalkan nanti Januari sudah open sekolah, berarti ya lebih mudah begitu ya. Itu anak-anak. Oke. Oke, sampai di sini dulu untuk rubrik presentasi. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Iya, silakan. Jadi untuk jurnalnya itu dimulai dari hari ini atau besok? Oke. Nah, jurnal tadi kita lihat ya. Ini jurnal ini dilakukan pada waktu bimbingan ya.
pada waktu bimbingan. Jadi misalkan kan hari ini dengan besok kan masih materi ya, kalian mencari materi, baca-baca sumber, kalian buka-buka lagi buku kalian begitu. Jadi bimbingan jurnal ini hanya digunakan ketika kalian melakukan bimbingan saja, begitu. Bagaimana Cindy menjawab? Menjawab, Bu. Oke, terima kasih. Yang lainnya, ada pertanyaan? Iya, Bu. Saya. Iya, silakan. Ya, Bu. Itu kan Iya. waktu presentasinya 7 sampai 10 menit. Apakah ada konsekuensi kalau waktunya lebih dari 10 menit, Bu? Oh iya, tentu saja. Karena ini bagian dari rubrik penilaian, maka itu juga nanti akan diperhitungkan begitu ya. Nah, maka kamu sebaiknya begitu ya, ketika sebelum presentasi kamu udah latihan nih. Latihan untuk alokasi waktunya. Jadi kita to the point begitu ya. Kalian belajar mana yang penting yang dijelaskan begitu. Karena sebenarnya kami kan juga membaca esai kalian ya. Jadi di situ presentasi tuh ya kamu sampaikan yang penting-penting, poinnya yang mana begitu. Bisa ya dipahami, Astri? Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, yang lainnya ada pertanyaan lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, terima kasih. Oke, next ya, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk di dalam instruksi kerjanya. Oke, Pak Jackson, bolehin Pak untuk menjelaskan instruksi kerjanya. Oke, terima kasih Bu Vena. Oke, anak-anak, sebenarnya secara umum instruksi kerja ini tadi sudah disampaikan sebenarnya dari setiap guru mata pelajaran ya, dari setiap guru mata pelajaran. Tapi tidak ada salahnya juga kita coba ini lagi ya, review atau ulang kembali ya. Jadi di sini instruksi kerjanya itu adalah yang pertama, kalian mencari informasi mengenai bentuk-bentuk kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan dunia ya, atau yang dilakukan dengan ini ya. Kemudian ini apa? Menganalisis dan menjelaskan sejarah mengenai mengenal hasil atau dampak dari politik luar negeri Indonesia masa lalu yang mempengaruhi kehidupan Indonesia saat ini. Kemudian yang ketiga, membandingkan hubungan politik luar negeri masa lalu dengan politik luar negeri Indonesia sekarang. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kristo ya. Kemudian yang keempat itu mencari bukti atau data dampak positif dan negatif dari kerjasama Indonesia dengan dunia untuk pembangunan Indonesia secara khusus dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi kalian cari ya, kalian bukan hanya sebatas misalnya ini ya menjelaskan, tetapi juga ada data seperti tadi yang disampaikan ini ya, sumbernya seperti itu. Ada sumber yang valid seperti itu atas apa yang kalian tuliskan di esai kalian seperti itu. Kemudian di sini di poin 4 ini bagiannya itu ada analisis temuan yang digunakan oleh negara maju yang dapat diimitasi dan diterapkan dalam pembangunan di Indonesia yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kristo dan juga Bapak sampaikan ya. Jadi kalian coba cari satu hal yang sudah diterapkan di luar negeri, di negara lain, khususnya di negara maju, dan itu kalian coba analisis, kalian coba kaji, apakah itu bisa diterapkan atau tidak di Indonesia. Kalau misalnya itu bisa diterapkan, coba kalian jelaskan, kalian analisis bagaimana apabila ini diterapkan di Indonesia, apa dampaknya, ya seperti itu. Kemudian menganalisis daya tarik Indonesia pada dunia yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Ini juga kebalikannya ya, kalau tadi kalian coba imitasi dari luar negeri, tetapi kalau yang poin B ini, kalian coba cari tahu hal yang menarik dari Indonesia yang memiliki nilai jual. Artinya nilai jual di sini bukan hanya sebatas produk diproduksi jual, tidak.
Tapi juga nilai jual di sini misalnya tadi ya bisa saja mungkin kalian pariwisatanya atau mungkin luar negerinya bisa mau menanamkan investasi di Indonesia seperti itu. Jadi coba kalian cari sesuatu hal analisis, sesuatu yang bisa menjadi daya tarik Indonesia sehingga masyarakat dunia mau untuk datang ke Indonesia atau mau membeli apa yang menjadi hasil yang dihasilkan oleh Indonesia seperti itu ya. Kemudian poin yang kelima, ini menjelaskan kendala dan alternatif solusi yang dapat digunakan dalam menghadapi kendala. Jadi di sini mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Vena ya. Jadi artinya kalian mengimitasi misalnya satu hal yang bisa yang diterapkan di negara maju untuk diterapkan di Indonesia, tetapi ternyata ada kendala-kendala yang kalian hadapi. Nah, kalian coba jelaskan kendala apa dan bagaimana cara menghadapi kendala ini. Apakah ada solusi lain? Misalnya mungkin ini bisa dilakukan di luar negeri karena mungkin teknologi sangat canggih. Di Indonesia kan teknologinya belum canggih. Nah, mungkin bisa dicari solusi, misalnya ada inovasi lain seperti itu yang bisa digunakan untuk apa yang mau kalian imitasikan ini sehingga bisa diterapkan di Indonesia. Mungkin misalnya gini ya, mungkin di sana penggunaannya baja-baja yang ini yang kuat misalnya seperti itu. Nah mungkin bisa misalnya mungkin di Indonesia karena ini sulit kita dapatkan, ya mungkin kita bisa gunakan sumber daya alam yang ada di Indonesia menyesuaikan. Sekalipun mungkin ya pasti ada kelemahannya, tetapi di situ pun kalian jelaskan seperti jadi jelas. Jadi bukan hanya asal kalian coba rancang tanpa kalian memahami tentang rancangan yang kalian buat. Jadi kalian merancang sesuatu, tetapi kalian juga tahu apa kelebihan, apa kelemahan dari rancangan yang kalian buat. Seperti itu kurang lebihnya ya. Kemudian yang poin yang berikutnya, membuat perencanaan program usaha yang dapat diterapkan sehingga meningkatkan perekonomian Indonesia. Ya, ini kaitannya dengan yang tadi juga ya. Jadi kalian coba rancang satu program usaha, tidak harus ini ya, real usahanya ya, tapi dalam bentuk rancangan atau perencanaan pun kalian bisa seperti itu. Tetapi memang benar-benar di dalam perencanaan yang kalian buat, misalnya ya kalian mau buat satu produk, misalnya bagaimana cara membuatnya, kemudian apa kendala yang kalian hadapi dalam membuat produk ini, kemudian bagaimana kalau misalnya produk ini sudah jadi, apakah bisa diterima oleh masyarakat, kemudian misalnya produk ini sudah jadi, apakah ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Nah itu kalian harus rangkum semuanya ini di dalam satu esai yang kalian akan kerjakan beberapa minggu ke depan. Seperti itu ya. Jadi tetap semangat anak-anak. Satu hal yang mau Bapak sampaikan, jangan menjadikan US ini menambah beban pikiran kalian sehingga kalian menjadi tidak fokus dengan hal yang lain ya. Artinya ya kalian mengerjakannya tidak harus full satu hari sebenarnya. Karena kalian masih harus belajar ya dengan pelajaran yang lain. Tetapi kalian di waktu-waktu yang kalian miliki, kalian gunakan maksimal. Dan jangan membiasakan untuk mengerjakan sesuatu itu di hari-hari terakhir. Contohnya tadi kan pendahuluan antara tanggal 5 sampai tanggal 9. Nah, kalian masih santai-santai nih, ya. Tiba udah mau dapat tanggal 9 baru kalian kerjakan. Akhirnya apa? Hasil kerja kalian tidak maksimal. Kemudian satu hal lagi juga yang tentang ini ya, mempelajari materi. Dikatakan tadi di jadwalnya 3 sampai 4. Tapi bukan hanya di situ sebenarnya waktu kalian untuk mempelajari materi. Di jeda kalian membuat pendahuluan itu pun kalian bisa sambil-sambil untuk mempelajari materi. Sebenarnya untuk lebih banyak penguasaan materi kalian lebih matang seperti itu ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Kalau misalnya ada hal yang kalian mau tanyakan, silakan ditanyakan ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Vena. Oke, terima kasih Pak Jackson. Bagaimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Paham atau hampa? Ibu hitung sampai 3 ya. Kalau ada pertanyaan silakan. 1, 2, 3. Oke, yakin tidak bertanya ya?
Oke, terima kasih ya atas perhatiannya, waktunya begitu ya. Kiranya kalian dapat menyelesaikan tugas ini bukan terbeban begitu ya, berbeban berat sekali, enggak, tapi dengan sukacita, dengan enjoy, karena ini melatih kalian ya untuk memikirkan bagaimana sih kepekaan kalian terhadap kondisi lingkungan kita Indonesia begitu ya. Khususnya kalian sebagai generasi muda yang akan membawa Indonesia ini mau dibawa kemana begitu ya. Nah, kalian latihan ini sebagai latihan kalian begitu. Oke, dari Bapak Ibu yang lain, mungkin Bu Eva atau Bu Esther ada yang mau ditambahkan atau yang mau disampaikan? Sudah clear, Bu. Sudah bagus sekali. Thank you. Iya, Bu. Terima kasih. Ibu Eva? Sudah mantap Bu Fena. Thank you. Oke, begitu. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu guru, anak-anak 12 IPA, tetap semangat ini ya. Quotes terakhir, ini bukan quotes sih, sebenarnya ini kalian kalau tahu begitu ya, dari Kolose 3 ayat 23, mari kita mengerjakan dengan sepenuh hati kita, bukan untuk Tuhan, kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Semangat, Tuhan pasti menolong kita begitu ya. Ya, kita akan menutup pertemuan kita dalam doa. Ibu minta boleh ya minta tolong Happy untuk pimpin kita dalam doa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Engkau telah mengizinkan kami untuk melakukan seminar atau diskusi bersama Tuhan mengenai proyek kami ke depan. Kiranya Engkau yang menyertai kami, membimbing kami, memampukan kami untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan baik, Tuhan. Tuhan, ini doa kami serahkan sudah dalam tangan-Mu. Di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Happy. Oke anak-anak boleh meninggalkan room ini ya. Selamat sore. Terima kasih Tuhan Yesus anak-anak.